Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas DOE yang kami buat. Anggota tim ada Ronaldo Manalu, Gum Hotroha, Jonathan Miandro Pardede, Azriliana Wulandari, dan Anton Aljabar. Pendahuluan. Desain eksperimen, of eksperimental atau singkatan DOE adalah suatu pendekatan sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen dengan tujuan untuk membuat pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap hasil yang diinginkan. Metode ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan teknik, pertanian, dan industri. Untuk meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan proses, dan mengurangi variabilitas. Kita masuk ke soal pertama, soal tugas 1. 4.8. Seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh empat bahan kimia agen pada kekuatan jenis kain tertentu. Karena mungkin ada variabilitas dari suatu baut ke baut lainnya, ahli kimia memutuskan untuk menggunakan desain blok acak. Dengan baut kain dianggap sebagai balok, dia memilih 5 baut dan menerapkannya ke empat bahan kimia secara acak ke setiap baut. Hasilnya, kekuatan tarik mengikuti analisislah data dari percobaan ini, gunakan A sama dengan 0,05 dan tarik kesimpulan yang sesuai dengan tabel yang ada pada layar. Dan di soal tugas kedua yang 4.9, tiga larutan pencuci yang berbeda dibandingkan untuk mempelajari efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri wadah susu 5 galon. Analisisnya dilakukan di laboratorium dan hanya 3 uji coba yang dapat dijalankan pada hari apapun. Karena hari dapat mewakili sumber variabilitas potensial, yaitu peneliti memutuskan untuk menggunakan rancangan acak kelompok. Pengamatan diambil selama 4 hari dan datanya ditampilkan di sini. Analisis data percobaan ini gunakan A sama dengan 0,05 dan menarik kesimpulan. Yang berikutnya soal tugas ketiga, 4.10, plot kekuatan tarik rata-rata yang diamati untuk masing-masingnya jenis bahan kimia pada soal 4.8 dan bandingkan dengan yang tepat distribusi berskala. Kesimpulan apa yang akan Anda ambil menggambar dari tampilan ini? Oke, saya akan melanjutkan presentasi kami. Penyelesaian berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan ANOVA satu, satu arah secara bergantian dan ANOVA 2 way pada tugas ini. Berikut adalah hasil dari tugas 4.8 sampai 4.10. 4.8 data yang dimasukkan seperti yang ditampilkan di layar, hasil strength dan chemical seperti yang ditampilkan di layar. Lalu hasil strength versus bold seperti yang ditampilkan di layar. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan lagi hasil dari teori kami, yaitu gambar-gambar yang data yang sudah disusun seperti ready to upload for strength dan juga strength and grouping. Oke, next. Dan kesimpulannya, poin 8 menggunakan ANOVA one way.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, kami menemukan bahwa jika P lebih kurang dari 0,5, terdapat pengaruh yang signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain. Ini berarti bahwa setidaknya satu dari 4 bahan kimia yang diuji memiliki efek yang berbeda dalam meningkatkan atau menurunkan kekuatan tarik kain. Juga jika P lebih besar dari 0,05, tidak ada pengaruh signifikan dari bahan kimia terhadap kekuatan tarik kain, yang menunjukkan bahwa semua bahan kimia yang diuji memberikan efek yang serupa pada kekuatan tarik lain. Oke, next. Berikut poin 4.9, data yang dimasukkan, jenis-jenis larutannya, dan juga pertumbuhan bakteri, seperti yang digambar. Next. Dan ini juga data hasil menggunakan ANOVA, Huawei, analisis varian, dan juga residual plus jenis larutannya. Next. Dan ini juga data dari prediksi dari jenis larutannya. Oke, next. Dan juga ini data group information, untuk pertumbuhan bakteri dan main grouping, dan juga ini grafik dari main effects plots for jenis larutannya. Oke, next. Selanjutnya, kesimpulan dari 4.9 yaitu menggunakan ANOVA two-way, yaitu di mana fluktuasi efek, grafik menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada nilai rata-rata, yaitu jenis larutan, di sepanjang berbagai level seperti pertumbuhan bakteri. Lalu ada nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi untuk jenis larutan berada di sekitar nilai pertumbuhan bakteri yang ada di 10.02. Sementara nilai terendah berada di sekitar 9,03. Selanjutnya, kecenderungan umumnya tidak ada tren linear yang jelas, tetapi terlihat bahwa beberapa nilai naik dan turun secara drastis antara titik-titik tertentu. Next, ini adalah hasil dari 11 titik dari 4.0.10, yaitu ada deskriptif dari statistiknya, seperti yang kita lihat di sini. Next. Lalu di sini ada beberapa regression dari equation-nya, seperti yang bisa kita lihat. Di sini data-datanya sangat jelas, mulai dari chemicalnya, bold, strength, fits, resi, dan stress, serta David-nya. Lalu, kesimpulannya, jika ada bahan kimia yang secara signifikan lebih tinggi dari garis distribusi T, ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut memiliki efek yang lebih baik dalam meningkatkan kekuatan tarikan. Lalu sebaliknya, jika rata-rata kekuatan tarik untuk bahan kimia berada di bawah garis distribusi T, ini mungkin menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kekuatan tarikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.